Ya, jadi buku catatan, kemudian modul, juga learning kit ya, learning kit yang judulnya Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada di grup Imagnum ya, learning kitnya yang itu tuh. Mana? Sudah disiapkan semua? Mana yang coba lihat? Itu ya. Oke, bagus. Alhamdulillah ya. Baik, kita akan mulai ya. Kita awali bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat ya. Kemudian disimak baik-baik ya. Nanti kalau sudah selesai baru nanti dikerjakan learning kitnya ya, worksheetnya. Baik, bahasanya ini ya, tentang iman kepada Rasul, bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini sebenarnya lanjutan dari yang beberapa pekan lalu ya, yang lalu judulnya iman kepada Rasul juga, tetapi yang lalu mah titik tekannya kepada kebutuhan ya, kebutuhan manusia terhadap seorang Rasul. Nah, kalau hari ini bahasanya adalah kewajibannya ya, kewajiban kita terhadap Rasul. Makanya Bapak akan mengulang sedikit ya, mengulang sedikit tentang materi yang beberapa pekan lalu. Jadi disimak ini ya. Anak-anak ya. Nah, masih ingat nggak? Ini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ya, kita masih ingat? Kita lihat aja langsung ya. Nah, perbedaannya, nah ini ya, kalau seorang Nabi itu adalah seseorang yang dipilih oleh Allah dan diberikan wahyu. Jadi dirinya diberikan wahyu, kemudian si wahyu tersebut harus disampaikan kepada kaumnya. Ya, ini Nabi. Jadi kaumnya saja ya. Misalkan kayak Nabi Adam ya, berarti kepada kaumnya yang ada waktu itu, yaitu anak-anaknya ya, dan istrinya saja ya pada zaman Nabi Adam. Kemudian Nabi Musa juga ya. Kalau Nabi Musa itu kepada kaumnya saja, yaitu kaum Bani Israel. Nah, sementara Rasul, nah bedanya kalau Rasul ya, seseorang yang dipilih oleh Allah dan diberikan wahyu untuk dirinya, kemudian disampaikan juga kepada seluruh umatnya. Jadi bedanya anak-anak, kalau Nabi mah itu hanya untuk kaumnya saja. Kaumnya saja ya, di waktu tertentu. Sementara kalau Rasul itu untuk seluruh umatnya. Berarti sampai nanti ya, sampai hari kiamat. Rasul itu tugasnya. Walaupun Rasulnya sudah meninggal. Nah, kita tahu bahwa Rasul yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berarti Nabi Muhammad ya itu seorang Nabi juga seorang Rasul. Nah, berarti tugas Nabi Muhammad itu adalah ketika diberikan wahyu oleh Allah, berarti harus disampaikan kepada kaumnya, kemudian disampaikan juga kepada seluruh umatnya. Ya, sampai kepada kita ya, kita sudah merasakan bagaimana ajarannya dari Nabi Muhammad ya, yaitu ajaran Islam ya. Jadi ini bedanya ya. Jadi kalau Nabi untuk kaumnya saja, sementara kalau Rasul itu untuk seluruh umatnya ya. Bedanya itu. Nah, ada yang tahu nggak? Ini pertanyaan baru ini mah ya. Berapakah jumlah Nabi dan Rasul? Nah, ada yang tahu? 25. Berapa? Nabi dan Rasul 25. 25. Oke. 25 yang harus kita ketahui. Nah, betul. Ini lebih lengkap jawabannya ya.
Jadi 25 orang nabi dan rasul yang wajib diketahui ya. Sementara jumlahnya sebenarnya ya. Ini Bapak ngambil dari buku, salah satu buku ya. Nah, ini jumlah ininya ya. Jumlah nabi itu ada 124.000 dari mulai zaman Nabi Adam ya sampai terakhir zamannya Nabi Muhammad. Jadi jumlah nabinya kebayang ya, banyak sekali ya. 124.000. Jadi ketika nabinya meninggal digantikan lagi, nabinya meninggal digantikan lagi ya. Kemudian jumlah rasulnya itu ada 315. Nah, sementara tadi jawaban kalian ya yang wajib diketahui itu hanya 25 saja. Ya. Jadi yang wajib diketahuinya 25. Sebenarnya jumlahnya sangat banyak ya. Jadi setiap meninggal satu nabi diganti nabi lainnya. Meninggal lagi diganti lagi oleh nabi lainnya begitu ya. Karena zaman dulu ada satu kaum ya yang suka membunuh para nabi, yaitu bangsa apa coba? Ada yang tahu nggak? Jadi kalau ada nabi selalu dibunuh oleh bangsa ini. Ada yang tahu? Bangsa apa namanya yang suka ngebunuh para nabi? Seperti Nabi Zakaria, ya, kemudian juga Nabi Musa juga mau dibunuh, ya. Nabi Isa juga ya, sama mereka dikejar-kejar mau dibunuh, tetapi Nabi Isa diselamatkan oleh Allah ya dan diangkat ke langit. Oh, bangsa Romawi bukan, bangsa Israel. Ya, nah, itu bangsa Israel yang suka ngebunuh para nabi ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini ngulang sedikit yang lalu ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul ya. Jawabannya adalah nah, ini yang beberapa minggu lalu ya, agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan rahmat dan ridhonya. Nah, rahmat itu apa? Rahmat itu adalah cinta ya. Jadi ketika kita mengenal Allah, nanti Allah akan memberikan cintanya kepada kita dan juga keridhoannya ya. Jadi ini ya, diturunkannya Rasul itu supaya kita mengenal Allah, kemudian nanti Allah menurunkan cinta dan keridhoannya ya. Sebelum kedatangannya Rasul ya, sebelum adanya Nabi dan Rasul misalkan ya, karena sempat terputus lama, misalkan di zaman antara Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, itu jaraknya, Bapak baca jaraknya itu 572 tahun ya, 572 tahun itu dari zaman Nabi Isa ke Nabi Muhammad, itu tidak ada Rasul, tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah ternyata dunia waktu itu kacau ya, dunia berada dalam satu zaman yang mungkin kalian kenal ya, yaitu zaman jahiliyah, zaman kegelapan. Sehingga ya, karena tidak ada Rasul waktu itu, sehingga orang-orang pada menyembah berhala ya, menyembah pohon, menyembah binatang, menyembah apalagi ya, berhala-berhala lah yang banyak ya. Dan terbukti ya di zaman Nabi Muhammad itu berhala yang berada di sekitar Ka'bah jumlahnya ada 360 berhala. Jadi kebayang ya, 360 berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy dan dunia waktu itu ya, karena kebanyakan orang-orang datang ke Mekah ya untuk beribadah haji. Nah, yang mereka sembah bukan Allah tetapi berhala ya. Makanya ini ya, pentingnya kita kedatangan seorang Rasul. Nah, makanya kemudian Allah mengutus Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fungsinya sama dengan nabi-nabi yang lainnya, yaitu mengenalkan kembali Allah supaya Allah ridho dan cinta kepada kita ya, supaya kita tidak menyembah kembali kepada berhala ya. Nah, ajaran Nabi dan Rasul semuanya sama ya, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad satu ajarannya sama ya, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah ya. One message, satu pesan. Pesannya adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah ya. Makanya orang Quraisy waktu itu ya, ketika disuruh menyembah Allah saja satu, mereka bingung. Karena biasa mereka menyembah
Allahnya yang sangat banyak, Tuhannya banyak, berhalanya banyak gitu ya, 360 berhala. Tiba-tiba Nabi Muhammad datang membawa ajaran untuk menyembah satu saja. Nah, bagi mereka ini aneh gitu ya. Aneh kok, kenapa cuma satu yang disembahnya gitu ya. Tetapi itulah ajaran dari setiap nabi dan rasul, yaitu untuk mengajarkan tauhid atau mengesahkan Allah ya, bahwa yang harus disembah hanya Allah saja. Satu ya, kul huwallahu ahad ya, katakanlah Allah itu satu, esa ya, ahad. Nah, kemudian selesainya tugas kerasulan. Nah, anak-anak ya. Jadi kewajiban kita terhadap rasul ya, kita akan langsung kepada rasul yang terakhir aja ya. Karena disinilah kunci dari pelajaran kita ya, dan kunci juga ini ya, bahwa ini yang harus kita perhatikan, ini rasul yang terakhirnya. Kalau nabi yang lain anak-anak ya, itu juga bisa kalian ambil keteladanannya ya. Misalkan Nabi Ibrahim dan Ismail ya, kita bisa ngambil pelajaran tentang kurbannya ya. Mereka kan mengajarkan bagaimana cara berkurban ya. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi siapa lagi ya? Nabi Musa ya. Nabi Musa juga itu misalkan apa ya yang bisa diambilnya? Itu dia ada yang tahu nggak apa yang bisa diambil dari Nabi Musa? Iya, mukjizatnya ya. Dia datang kepada Fir'aun, mengingatkan, menasehati Fir'aun yang salah ya, yang mengaku, Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan ya di zaman Nabi Musa ya. Jadi kalau nabi yang lain anak-anak ya, itu hanya keteladanannya saja yang bisa diambil sebagian ya. Sementara nah ini ya, untuk Nabi Muhammad, nah makanya kita akan bahasnya lebih banyaknya ke Nabi Muhammad ya. Kalau Nabi Muhammad mas semuanya harus kita contoh ya. Itu bedanya ya dengan Nabi dan Rasul lainnya. Nabi Muhammad mah harus semuanya dicontoh, dari mulai kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi. Nah, itu semua sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana perjuangan Nabi Muhammad itu juga ada contohnya ya. Jadi tugas kita kepada Nabi Muhammad adalah untuk mencontoh semua sikap dan perbuatannya ya. Kenapa Nabi Muhammad harus dicintai, Pak? Nah, ini juga sebuah pertanyaan ya. Jawabannya yang pertama, karena perintah dari Allah ya. Ini boleh dicatat kalau misalkan penting ya. Jadi kenapa Nabi Muhammad harus kita cintai? Yang pertama karena itu adalah perintah dari Allah ya. Misalkan dalam surat Ali Imran ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ya, katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku ya, yaitu ikutilah Nabi Muhammad SAW ya, karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi, karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Muhammad orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kalau kita ingin dekat dengan Allah, nah berarti tinggal ikuti saja ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengikuti yang lain ya. Nah, kemudian ayat lainnya ya, surat Al-Ahzab juga ya. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ya, bahwa pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang terbaik ya. Kemudian apalagi ya, kenapa harus Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu nanti anak-anak ya akan memberikan syafaat. Nah, ada yang tahu syafaat apa?
Betul ya. Syafaat itu betul pertolongan ya. Di mana Nabi Muhammad nanti akan memberikan syafaatnya kepada umatnya? Di akhirat. Betul juga. Para pinter Pak Irfan, Magnum pada kejawab semua ya, alhamdulillah. Jadi nanti syafaat ya, pertolongan dari Allah ini, pertolongan ya, syafaat pertolongan dari Nabi ini akan nanti diberikan kepada umatnya di akhirat kelak ya. Kepada siapa? Kepada umatnya. Ya, kepada umatnya, yaitu umat Islam akan diberikan ya. Sehingga Nabi Muhammad nanti akan berdoa agar semua umatnya itu masuk ke dalam surga. Ya. Bapak yakin ya, kalian semua pasti ingin masuk ke dalam surga ya. Bertemu dengan, nanti berkumpul dengan orang tua kalian ya, dengan teman-teman kalian, dengan guru-guru kalian di surga. Nah, maka salah satu yang bisa menjadi caranya adalah ini ya, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dekati Nabi Muhammad ya, supaya nanti kita dapat syafaatnya ya. Nah, kemudian ini ya, lihatlah sosok Halimah ya. Lihat nih. Ini sosok Halimah ini pasti kalian sudah kenal ya. Halimah itu adalah yang menyusui dan mengasuh Nabi Muhammad ya. Lihat. Kedekatannya dengan Nabi Muhammad ya, Halimah ini itu membuat kehidupannya penuh dengan keberkahan ya. Bahkan ya bisa dikatakan Halimah ini ketika dekat dengan Nabi Muhammad, dia menjadi orang yang terkaya ketika di Bani Sa'ad. Karena dekat dengan Nabi Muhammad. Ya, hidupnya penuh dengan kekayaan, penuh dengan keberkahan ya. Nah, makanya kalian kalau ingin hidupnya bahagia ya, ingin kaya raya juga ya, ingin penuh dengan kebaikan, maka kalian harus dekat dengan Nabi Muhammad. Pak, bagaimana caranya? Kan Nabi Muhammadnya sudah meninggal dunia. Ya, bagaimana kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad? Nanti ada caranya ya, supaya kalian bisa dekat. Nah, bagaimana caranya? Nanti ini kita lewat dulu ya. Nah, ini ya. Kewajiban terhadap Rasulullah ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad? Nanti mana ya? Nah, ini. Nah, ada Bapak tuliskan ada 5 hal ya. Ada 5 cara supaya kalian bisa dekat ya, dan ini juga kewajiban kalian sebagai umatnya, yaitu umat Islam ya. Apa yang harus kalian lakukan ya biar kalian bahagia hidupnya, kemudian kalian juga bahagianya bukan di dunia saja, tetapi juga nanti bahagia di akhirat ya, bisa berkumpul dengan orang tua, dengan teman, dengan guru-guru di surga ya. Ini yang harus kalian lakukan ya. Yang pertama ya, kalau kalian betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, nah yang pertama pertanyaannya, apakah kalian sudah banyak membaca sholawat? Ya, Pak, bacaan sholawatnya seperti apa? Bacaan sholawat anak-anak itu yang biasa kalian baca dalam sholat. Ya, setelah kalian membaca Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, baru itu bacaan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu namanya bacaan sholawat ya. Kalau pendek boleh nggak Pak? Boleh ya. Yang paling pendek anak-anak dengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu yang paling pendeknya ya. Yang paling pendeknya itu ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Jadi ini bukti kalau kalian cinta kepada Nabi Muhammad ya. Seseorang yang dicintai pasti akan banyak menyebut namanya ya. Jadi kalau kalian ya mencintai seseorang, misalkan senang sama tokoh tertentu misalkan ya,
Misalkan siapa ya? Senangnya sama tokoh sepak bola misalkan ya. Nah, di sini kayaknya banyak ya yang suka bola ya. Nah, biasanya kalian kalau senang sama tokohnya pasti kalian akan banyak menyebut namanya. Misalkan siapa? Siapa yang sering disebut-sebut? Misalkan Ronaldo ya. Nah, ya yang tukang sepak bola pasti tahu ya Ronaldo atau Messi. Atau siapa lagi? Yang dari Zidane. Atau yang dari Mesir tuh siapa? Yang orang Islam? Muhammad Salah. Muhammad Salah ya, pasti akan karena dia senang ya, karena dia cinta kepada pemain tersebut pasti akan banyak ini ya, banyak menyebut namanya, banyak menceritakan tentang kehebatan-kehebatannya ya. Nah, begitupun kalian ya, kalau kalian mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, maka kalian harus banyak menyebut namanya. Nah, kalau ke Nabi Muhammad, yaitu dengan membaca salawat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi bukan hanya membaca salawat itu dalam salat saja ya, tetapi juga di luar salat kita banyak ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum tidur baca salawat boleh nggak Pak? Boleh ya. Lagi apa ya, lagi nggak ada kerjaan boleh nggak Pak baca salawat? Boleh, bagus ya. Nah, tujuannya apa? Itu sebagai bukti kalian cinta kepada Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ini yang pertama ya, banyak membaca salawat. Pak, kenapa Muhammad salah? Kenapa enggak apa? Kenapa dengan Muhammad salah? Dia mah pemain sepak bola ya. Pemain sepak bola dari Mesir. Kenapa? Oh, itu kalau kenapa jadi Muhammad benar? Itu kalau bahasa Indonesianya salah itu soleh ya, Muhammad soleh. Cuman itu ejaan apa ya? Ejaan orang Barat, jadi Muhammad salah dibacanya. Kalau di Indonesia mah mungkin disebutnya Muhammad soleh itu teh ya, bukan Muhammad salah, soleh. Ya. Cuman ditulisnya salah ya, begitu ya. Nah, lanjut ya. Nah, yang kedua ya, kalau tadi yang pertama bukti cintanya banyak membaca sholawat ya, yang keduanya adalah apakah kalian sudah membaca sejarahnya ya. Sejarahnya apa? Nah, sejarah Nabi Muhammad mah anak-anak ya, ini sebuah mukjizat juga dari Allah ya, bahwa sejarah Nabi Muhammad itu sangat lengkap. Ya, bahkan dari mulai sebelum lahir ya, bahkan dulu pernah Bapak bahas ya, dari semenjak zaman Nabi Adam ya, Nabi Muhammad sudah dikabarkan akan kedatangannya ya. Jadi sejarah Nabi Muhammad itu sangat lengkap ya, dari lahir sampai wafatnya sangat lengkap dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya ya, kurang lengkap gitu ya. Nah, ini bukti yang kedua, kalau kalian cinta kepada Nabi Muhammad, maka kalian harus membaca sejarahnya atau disebut dengan sirah nabawiyah ya. Bapak yakin ya di rumah kalian pasti pada punya buku sejarah Nabi ya. Nah, ada punya semua? Bagus ya. Alhamdulillah, itu juga sebuah bukti bahwa kalian ingin dekat dengan Nabi Muhammad ya, maka kalian punya buku sejarahnya. Nah, kalian baca sedikit-sedikit ya, dan alhamdulillah ya di SD Islam Cendekia Muda ada pelajaran khusus, yaitu pelajaran Sirah Nabawiyah, nanti yang akan membahas bagaimana kehidupan Nabi Muhammad dari lahir sampai wafatnya ya. Kalian kan sudah belajar ya, kemarin baru sampai lahirnya saja ya, baru sampai kelahiran. Nanti akan dibahas lagi ya, bagaimana ketika anak-anak, ketika remaja sampai menjadi nabi ya, perjuangannya sampai wafatnya. Nanti kita akan bahas sampai kalian kelas 6 ya. Ini yang kedua ya, jadi membaca sejarahnya ya, karena Nabi Muhammad sejarahnya sangat luar biasa ya. Yang ketiga ya, apakah kalian sudah mengikuti sunnahnya ya. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah sikap dan perbuatan Rasulullah ya, perkataan ya, sikap, perkataan dan perbuatan Rasulullah
dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali lagi, ya. Itu semua adalah sunnahnya, ya. Jadi makanya kalian mengenal, ya, ada sunnah ketika mau tidur. Ada contohnya dari Nabi Muhammad. Bangun tidur, kemudian mau makan, mau minum, mau ke WC, mau keluar dari rumah, mau apa lagi? Mau jalan-jalan, ya. Ada sunnahnya. Kemudian apa lagi? Mau apa lagi? Semuanya. Ya, semuanya, ya, semuanya ada. Semuanya ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Ada sunnahnya. Makanya kalian, ya, ketika minum, ya, itu harus kalian bahagia, ya, itu adalah bagian dari cinta kalian. Oh ya, saya mau minum seperti Nabi, ah. Jadi pegang dengan tangan kanan, duduk, kemudian baca Bismillah. Maka selain kalian hilang hausnya karena kalian mengikuti caranya Rasulullah, maka kalian akan mendapatkan pahala. Itu bedanya kalian, ya, orang Islam dengan orang non-Islam. Mungkin kalau orang non-Islam hanya minum saja gitu, ya, hilang hausnya. Tapi kalau bagi umat Islam, ya, selain hilang hausnya juga karena kalian mengikuti contoh dari Rasul, ya, bagaimana cara makan dan minumnya, maka kalian akan mendapatkan pahalanya juga. Hilang hausnya, kemudian dapat pahala juga, ya, double manfaat, ya. Itulah asiknya menjadi seorang muslim, ya, menjadi orang yang beragama Islam, ya. Banyak pahala yang bisa kita peroleh untuk bekal kehidupan di akhirat nanti, ya. Jadi ini yang ketiga, ya, mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian yang keempat, nah ini yang keempat, apakah kalian sudah menziarahi kotanya? Nah, kota apa? Oh, alhamdulillah ada yang sudah, ya. Jadi kota yang dimaksud itu adalah kota yang menjadi saksi perjuangan hidupnya, yaitu kota Mekah dan Madinah. Siapa yang sudah tadi ke Mekah Madinah? Ah, sudah satu orang. Ada lagi? Dua. Ah, dua orang. Kelas 4. Oh, keren ini, kelas 4 sudah ke Madinah dan Mekah, ya. Bapak aja kemarin baru usia berapa, ya? Baru sempat ke sana, ya. Nah, makanya anak-anak bagi yang belum, ya, ini kalian harus ke sana minimalnya anak-anak minimal 1 kali dalam hidup kalian harus ke kota ini, ya. Minimal 1 kali dalam hidup kalian. Oh, pas TK ke sana. Oh, alhamdulillah. Ini pas Ramadan, mantap sekali nih kalau pas Ramadan, ya. Pas Ramadan itu double manfaat, ya. Aku 5 tahun ke sana. Alhamdulillah. Mau ke sana lagi nggak? Banget. Alhamdulillah banget, ya. Sama Bapak juga mau, ya. Oh, kalau keburu kiamat kita mah berdoa, ya, supaya jangan gitu, jangan kita berdoa meninggal pas kiamat. Itu bencana sekali, ya. Karena nanti pas kiamat mah umat Islamnya sudah pada meninggal dunia semua. Karena menjelang kiamat itu nanti yang akan merasakan kiamat itu adalah ketika orang-orangnya sudah tidak ada lagi yang menyembah Allah, anak-anaknya. Tidak ada yang menyembah Allah lagi, tidak ada yang sholat, ya, tidak ada yang ke Mekah, tidak ada yang ke Madinah, maka akan terjadilah hari kiamat, ya. Selama ada yang masih menyembah Allah, maka tidak akan kiamat, ya. Nah, anak-anak berbahagia sekali kalau kalian sudah ke sini, ya. Tentunya kalian diajak oleh orang tuanya, ya. Nah, bagi yang belum, nah maka kalian harus ditarget dari sekarang. Pak, nantilah aku mah kalau sudah usia berapa, ya? Nanti kalau usia 25 tahun, kalau aku sudah kerja, maka aku akan mengumpulkan uang, Pak, terus nanti akan ke Mekah dan Madinah, ya, untuk umroh ataupun haji. Ya, berarti kalian umat Islam, ya, dituntut untuk jadi orang kaya, ya. Nah, sekali lagi, ya, Bapak bilang bahwa kalian orang Islam dituntut untuk menjadi orang yang kaya. Salah satunya apa? Supaya kalian bisa ke kota Mekah dan Madinah. Kalian nggak mungkin bisa ke Madinah, ke Mekah dan Madinah kalau tidak punya uang, ya. Karena butuh
sekitar kalau sekarang minimal harus punya 25 juta. Harus punya 25 juta ya. Berarti kalian nanti harus punya uang ya. Kumpulkan uang ya, atau kalau misalkan kalian sekarang ya mau diajak jalan-jalan. Jalan kaki, Pak. Aduh, jalan kaki mah kapan nyampainya ya? Nggak akan bisa ya, karena harus Kenapa dari Indo ke atau kelelep ya, nanti jauh sekali ya. Naik pesawat aja anak-anak ya. Naik pesawat itu butuh 8 jam. Pesawat itu kecepatannya 1000 lah ya, 1000 km per jam. Tapi katanya perjalanannya itu Pak, kata Eyang perjalanannya 7 hari. Kalau pesawatnya dihitungnya pakai semut Pak. Iya. Iya ya. Katanya sampai 7 hari Pak kalau naik pesawat. Oh, enggak. 8 jam juga sampai ya. 8 jam sampai. Cuman ibadah di sana ya tuh ya sekitar 8 sampai 9 jam lah ya. Cuman maksud 7 hari itu di sananya gitu ya, di Mekah Madinahnya 7 hari. Jadi kalian 8 jam nyampe ke Bandara Jeddah di sana ya. Kemudian di Mekah Madinahnya sekitar, kalau yang umroh sekitar 6 hari. Kemudian pulang lagi ke Indonesia. Wah, ini 9 hari ya, betul ya. 9 hari, maksudnya 9 hari itu dengan perjalanannya anak-anak ya. 9 hari itu, jadi kalau dihitung-hitung perjalanannya sekitar 3 harian lah. Jadi di Mekah Madinahnya ya itu sekitar 6 harian ya. Nah pokoknya intinya anak-anak ya, kalian harus datang ke sini. Gimana caranya kalian ya sebagai seorang muslim? Gimana caranya ya? Diniatkan dari sekarang ya, diniatkan dari sekarang. Pokoknya berdoa dulu lah dari sekarang. Ya Allah, saya ingin. Oh ini apa? Ada yang ke Korea? Pokoknya berdoa, ya Allah saya ingin ya suatu saat nanti ingin ke Mekah dan Madinah. Kalau bisa kalian tuliskan di buku catatan kalian. Ini ada yang sudah nabung ya. Udah berapa nih? 2,5 juta. Alhamdulillah. Simpan dulu uangnya ya. Jangan dipakai yang lain. Niatkan kepada Allah untuk bisa berangkat ke Mekah dan Madinah. Soalnya anak-anak, kalau orang yang sudah berangkat ke Mekah dan Madinah, pasti dia akan bahagia ya, merasa dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Nabi Muhammad ya. Nanti kalian di sana bisa mengunjungi makamnya Nabi Muhammad ya di kota Madinah. Nah, itu ya. Ada yang sudah ke Turki, ke Jepang. Nah, berarti jangan kelewat 2 kota ini ya, yaitu Mekah dan Madinah. Sebenarnya ada satu lagi ya yang harus kalian tuju ya, yaitu kota apa? Satu lagi coba. Ada yang tahu nggak yang harus kalian? Kota apa? Taif. Bukan, Taif itu ada di Mekah ya. Palestina. Ini betul ya, di Palestina. Itu yang harus kalian tuju ya. Cuman sekarang masih dikuasai oleh Israel ya. Tapi kalau kalian ada kesempatan ke sana, silahkan saja ya. Diajak misalnya sama orang tuanya ke Palestina, ya udah berangkat saja ya. Ini yang keempat ya, yaitu menziarahi kotanya sebagai bukti kalian cinta kepada Nabi Muhammad ya, sebagai Rasul yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, ini yang terakhir anak-anak ya, bukti kalian cinta kepada Rasulullah adalah apakah kalian sudah mencintai keluarganya, sahabat dan para pengikutnya ya. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad yang harus kalian cintai ya. Kalau Nabi Muhammad cinta kepada istrinya Khadijah misalkan ya. Nah, berarti kalian juga harus mencintai Khadijah, mencintai anak-anaknya Nabi Muhammad ya, yang 6 itu ya. Ada Abdullah, Qasim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah. Nah itu ya. Kemudian juga sahabat-sahabatnya harus kalian cintai juga ya, Abu Bakar, Utsman. Ini apa nih? Oh, yang 25 juta mah tadi ya, kalau mau umroh saat ini ya. Jadi anak-anak ya, Abu Bakar, Utsman, semua sahabat Nabi itu harus kalian cintai juga. Kemudian juga para pengikutnya, yaitu orang Islam, itu harus kalian cintai. Ya, kalian sebagai seorang muslim berarti harus mencintai dengan sesama muslim. Ya. Ini sebagai bukti kalian cinta kepada
Rasulullah terakhir ya. Rasulullah yang menjadi penutup para nabi. Ya, begitupun nabi-nabi yang lainnya tetap harus kalian cintai juga ya. Tetapi cinta kepada Nabi Muhammad itu harus lebih ya. Nabi yang lain, Nabi Ibrahim harus kalian cintai ya. Nabi Ismail kalian cintai. Nabi Yusuf juga harus kalian cintai. Nabi Isa juga harus kalian cintai, kalian teladani ya. Lebih-lebih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai contoh dari kehidupan kita ya. Nah, jadi ini ya anak-anak 5 hal yang harus kalian buktikan kalau kalian cinta kepada Nabi Muhammad ya. Nah, kita lihat ada lagi nggak? Nah, ini kenapa Nabi Muhammad juga ya? Karena Nabi Muhammad ini nabi yang terakhir ya. Nah, ketika haji wada itu haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya. Semua tugas yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu sudah dikerjakan semua. Jadi seluruh perintah Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Nabi Muhammad sudah dikerjakan semua. Ya, Islam sudah tersebar ke seluruh dunia. Ya, berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu semua sudah dihancurkan. Ya. Sehingga ya Nabi Muhammad tugasnya sudah selesai. Ya, nama Allah sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, makanya kemudian pas haji wada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah berseru ya, bukankah telah kusampaikan semuanya kepada kalian? Ya Allah, saksikanlah. Ya, kemudian para sahabatnya mengatakan, ya engkau sudah menyampaikannya. Ya, engkau sudah menyampaikannya wahai Rasulullah ya. Kami menjadi saksinya bagi kata para sahabat ya. Jadi para sahabat bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu sudah menyampaikan semua yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ini menjadi khutbah yang terakhir, dan setelah ini ya, setelah khutbah ini tak lama kemudian Nabi Muhammad meninggal dunia ya. Nah, itu yang bisa disampaikan anak-anak ya. Jadi ini 5 tadi ya yang harus kalian buktikan kalau kalian cinta ya. Pertama, banyak membaca sholawat. Nah, ini ya yang pertama, diingat-ingat lagi ya. Oh, ini ada pertanyaan, Nabi Isa belum meninggal Pak? Ya, Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Walaupun ada juga ya pendapat yang mengatakan sudah meninggal. Tapi Bapak sih sependapat bahwa Nabi Isa itu belum meninggal ya, tetapi diangkat ke langit oleh Allah, dan nanti Nabi Isa itu akan diturunkan lagi di akhir zaman untuk membunuh Dajjal dan juga untuk bersaksi bahwa Nabi Isa itu orang Islam ya. Untuk bersaksi bahwa Nabi Isa itu akan masuk ke dalam agama Islam ya. Itu ya tentang Nabi Isa. Jadi ini ya, Bapak ulang lagi. Apa Nabi Isa itu? Nah, itu disebut oleh orang-orang Nasrani aja ya, disebutnya Yesus. Nabi Isa berapa? Oh, Nabi Isa waktu diangkat ke langit itu usianya sekitar 33 tahunan lah. Ya, kemudian nanti dikatakan bahwa Nabi Isa itu ketika turun lagi ke bumi itu akan hidup sekitar 7 tahunan ya. Berarti nanti Nabi Isa sekitar 40 tahunan hidupnya ya di dunia. Kemudian nanti meninggal Nabi Isa ya. Tapi sebelum meninggal beliau bersaksi bahwa agama Islam adalah agama yang benar ya. Bahwa ajaran Nabi Muhammad ini adalah ajaran yang sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak ulang terakhir ya. Jadi sebagai bukti kalian cinta kepada Nabi Muhammad, yang pertama kalian harus baca salawat ya sebanyak mungkin. Yang kedua, membaca sejarahnya ya, sirah nabawiyahnya dari mulai lahir sampai wafat. Kemudian yang ketiga, mengikuti sunnahnya ya, sunnah makan, minum, bangun tidur, bepergian dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menziarahi kotanya yaitu Mekah dan Madinah. Ya. Mintalah kalau sekarang Maya sama orang tua, Pak, kita jalan-jalan yuk ke Mekah dan Madinah ya. Kalau orang tuanya ada rizki ya, kalian ditawarkan mau liburan kemana,
mau ke Korea atau mau ke Mekah Madinah? Nah, kalian pilih mau ke Mekah Madinah saja. Nanti setelah itu baru ke Korea, Pak. Boleh itu ya. Tapi Mekah dan Madinah harus yang pertama dulu ya, sebelum ke negara yang lainnya. Kemudian yang terakhir, kalian mencintai keluarga, sahabat dan para pengikutnya ya. Jadi sebagai sesama orang Islam, maka kalian harus saling mencintai ya. Kalau tahu itu orang Islam, maka harus kalian cintai ya, karena itu adalah pengikut Rasulullah.